Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfariz Ramadan dengan NIM S1S1230009. Hari ini saya akan kembali menjelaskan tugas yang ketiga, yaitu kita akan menjelaskan tentang stack, queries, and dequeries, data structure, and algorithm with Python. Lecture 6. Oke. Di sini kita akan mencoba overview menjelaskan tentang stack, queries, dan double-ended queries. Langsung saja kita masuk ke penjelasan dari stack. Nah, stack itu adalah struktur data yang menyimpan kumpulan objek dengan prinsip LIFO atau last in dan first out. Last in and first artinya yang terakhir masuk adalah yang pertama keluar. Operasi utama di stack ini itu ada dua, yaitu push untuk menambahkan elemen ke atas stack atau memasukkan data, lalu pop ini akan mengambil elemen di atas stack atau dia akan mengeluarkan data terakhir yang dimasukkan. Contohnya, saat kita mengunjungi sebuah website, halaman yang disimpan di stack, halaman itu disimpan di stack. Jika kita menekan tombol kembali, browsernya itu akan kembali melakukan pop ke alamat sebelumnya. Setiap kunjungan ke halaman baru adalah operasi push. Jadi setiap kita masuk ke dalam website baru, maka dia akan nge-push atau menambahkan stack di atas data sebelumnya. Lalu yang kedua ada text editor. Setiap kita lakukan perubahannya itu disimpan dalam stack. Saat kita menekan tombol undo, maka program akan melakukan pop dari stack untuk membatalkan perubahan terakhir. Ilustrasinya itu semisal kita bayangkan seperti tumpukan benda, misalnya piring. Kita hanya bisa mengambil atau menambah dari bagian atas saja. Jadi pada saat kita menambahkan sebuah benda atau menambahkan piring, maka kita akan susun di atasnya. Tapi saat itu ilustrasinya saat kita melakukan push. Tapi pada saat kita melakukan pop, maka kita akan menghilangkan atau mengambil data yang ada sebelumnya. Jadi kita mengambil piring yang paling atas dulu. Jadi first out, paling atas dulu kita ambil, dihilangkan jika kita menggunakan pop. Lanjut. Konsep stack sebagai abstrak data tipe. Nah, stack itu adalah abstrak data tipe yang mendukung dua operasi utama, yaitu push as push. Ini untuk menambahkan elemen ke atas stack. Kalau dia tambahkan E di sini berarti dia menambahkan elemen E di atas stack S-nya. Lalu ada S pop. Pop dia akan meremove atau menghilangkan atau mengembalikan elemen teratas dari stack. Nah, jika isi dari stacknya itu error, kosong, maka saat ditampilkan itu dia akan error. Nah, ada di sini metode tambahan lain yang bisa digunakan, yaitu selain stop itu selain push dan pop, di sini ada stop. Stop ini dia mengembalikan elemen teratas tanpa menghapusnya. Kalau elemennya itu kosong, maka dia akan error. Lalu ada S is empty, ini untuk mengembalikan true jika stacknya itu kosong. Jadi kalau isinya S-nya itu kosong, maka dia akan true. Yang terakhir ada len S, itu dia akan mengembalikan jumlah elemen di dalam stack. Ini sama saja seperti kayak kita menggunakan len. Kalau dilihat dari operasi tabelnya, ini bisa dicek di sini. Kalau pada saat kita melakukan S push 5, maka isi stacknya itu akan bertambah jadi 5. Lalu di sini kalau kita lakukan S push 3, di sini dia akan tambah 3. Len S dia akan outputnya 2 karena isinya ada 3, ada 2 di sini. Lalu kalau kita pop, nanti di sini dia akan mengambil angka 3. Jadi dia isinya sekarang ada 5. Lalu kalau kita cek empty, dia akan false karena isinya tidak kosong. Kalau kita pop lagi, nanti dia akan kosong isinya, baru kita coba empty, nanti dia akan true karena isinya memang kosong. Kalau kita coba spop, dia akan error. Dan kenapa ada error? Karena isinya kosong. Jadi kalau isi dari array-nya itu kosong, maka dia akan error pada saat kita mencoba untuk spop atau coba untuk menampilkan
atau mengambil elemen terakhirnya. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita next ke simple array based stack implementation. Nah, di sini ada yang namanya adapter design pattern. Nah, ada apa sih itu adapter pattern? Adapter pattern adalah pola desain yang digunakan untuk menyesuaikan antarmuka dari sebuah kelas agar cocok dengan antarmuka lain yang berbeda. Dalam konteks ini, kita bisa mengadaptasi Python list supaya bisa digunakan sebagai stack dengan antarmuka atau mode push, pop, dan lain-lain. Nah, bisa dilihat di sini ada kalau kita melakukan hash push itu sama saja dengan kita melakukan append, pop itu sama dengan pop, top itu bisa sama dengan kita ini. Kalau di Python bisa l-1, lalu kalau is empty dia sama dengan sebuah boolean ln sama 0. Kalau 0 maka dia akan true, kalau false dia tidak akan true atau false. Oke. Kalau len itu sama saya dengan len kalau di Python. Ya, jadi itu adalah sebuah persamaan dari stack method dengan Python list. Sebagai ilustrasi di sini, kalau kita melakukan append, dia akan menambahkan satu data di sebelah kanan, paling kanan. Lalu kalau kita lakukan pop, maka dia akan menghilangkan data dari yang sebelah kanan dulu. Seperti itu singkatnya. Nah, di sini kita ada codingan di sini. Oh ya, sebelum itu kita sebelum jelaskan ini. Accepting empty itu dia akan setelah mau lpop dan list kosong itu Python akan memberi pesan error. Nah, dalam implementasi stack kita bisa buat exception baru bernama empty agar lebih deskriptif dan sesuai konteks stack. Jadi kalau misalkan dia menemukan list yang kosong, daripada dia mengeluarkan pesan error, kita bisa membuat agar dia bisa menampilkan sebuah pesan deskriptif sesuai konteks. Jadi kalau kita bisa menambahkan indeks errornya. Jadi kalau misalkan dia kosong, misal dia akan mengeluarkan pesan kalau stack ini adalah kosong, seperti itu. Di sini kita bisa lihat codingannya. Kita akan coba codingan ini. Saya sudah ketik di sini ya codingannya di sini. Class empty, exception pass, class arrow, bla bla bla. Dan ini adalah implementasinya. Ini adalah class array stack dan ini adalah class empty. Nah, dari penjelasan ini saya akan jelaskan dulu dari definisi dari empty ini. Jadi ini adalah codingan ini adalah definisi exception khusus untuk stack kosong. Jadi kalau misalkan dia ketemu kelas yang kosong, maka dia akan exception, dia akan pergi ke exception seperti itu. Jadi dia tidak akan mengeluarkan pesan error. Jadi isi empty exception error itu ini dia akan membuat kelas empty untuk yang merupakan subclass dari exception. Ini adalah custom exception yang akan digunakan untuk menandai error ketika operasi dilakukan pada stack yang kosong, misalnya mencoba mengambil elemen dari stack kosong. Nah, sudah itu di sini dari 6 sampai 48 sampai sini ini adalah definisi kelas array stack. Kita mulai dari kelas array stack. Di sini baris 6 sampai 8 ini mana ya? Ini dia mendefinisikan kelas array stack yang mengimplementasikan stack menggunakan list Python sebagai penyimpanan internal. Untuk dev init ini dia itu membuat konstruktor kelas membuat stack kosong dengan atribut data berupa list kosong
data adalah atribut privat yang menyimpan elemen stack karena di sini dia pakai underscore. Lalu ada di sini len. Len ini mengembalikan jumlah elemen dalam stack dengan memanfaatkan fungsi len pada list data. Lalu ada return len ini sama dengan 0. Maksudnya yang ini is empty sama 0. Ini method untuk mengembalikan true jika stacknya kosong, jumlah elemen atau jumlah nilainya itu 0, dan false jika tidak. Dan untuk push, dia ini akan menambahkan sebuah data atau elemen di atas stack dengan menambahkan ke akhir list data. Kalau yang top ini, dia akan mengembalikan elemen paling atas stack tanpa menghapusnya. Jika stack kosong akan melempar exception empty. Elemen paling atas adalah elemen terakhir dalam list. Lalu ada pop. Di sini ada pop. Ini method pop untuk menghapus, mengembalikan elemen paling atas stack. Jika stack kosong, melempar exception empty menggunakan method pop dari list Python yang menghapus elemen terakhir. Lalu ada str. Yang terakhir ada str. Di sini dia akan mengembalikan representasi string dari stack, menampilkan isi list data dan tanda kurung siku ini, kurung lancip sebagai petanda atas stacknya. Nah, di sini kita akan coba untuk mendefinisikan S sebagai array stack untuk memanggil kelasnya. Lalu kita akan coba S push, dia akan nambah 5, nambah 3, terus dia akan mencoba cek panjang dari S-nya, terus dia akan coba print S-nya, isi S-nya ada berapa, coba pop S-nya, is empty, cek empty-nya, cek pop, lalu cek empty lagi, dan seterusnya. Kita coba running, dan hasilnya adalah kita clear dulu. Coba running, di sini ada 2 untuk stack length-nya karena dia di sini menambahkan 2. Mana ya tadi? Di sini dia tambahkan S push dan S push 3. Jadi isinya sekarang adalah 5 dan 3. Lalu ini adalah penanda kalau ini adalah ujung dari stacknya. Lalu dia akan pop 3 atau dia melakukan pop S, jadi dia akan mengambil 3. Lalu dia cek apakah empty, masih false karena masih ada 5 yang belum diambil. Jadi dia cek lagi true, dia akan pop 5, cek true karena isi S sekarang udah kosong. Lalu dia akan coba top element stack 9. Nah, di sini dia coba top stacknya ini karena di sini dia coba untuk S push beberapa di sini, dan dia coba print elemen stacknya. Untuk di S top itu ada 9, lalu dia coba tambah lagi 4 dan 6, lalu dia coba cek keseluruhan isinya ada 9, 7, 9, 4, 6. Nah, seperti itu. Next, kita akan lanjut. Di sini kita akan membahas tentang analyzing the array-based stack implementation atau class array stack. Jadi di sini ini tuh mau bahas tentang fungsi dan waktu konstan. Artinya fungsi ini tidak bergantung pada ukuran stack n sehingga sangat efisien. Setiap kali dipanggil, mereka melakukan operasi sederhana seperti top mengambil elemen terakhir, atau dia sama self data sampai dengan self data min 1. Ada is empty, ada len.
dan waktu eksekusinya itu adalah O1. Biasanya cepat, tapi sesekali ada operasi yang mahal, misalnya resize array. Ya, ketika kita push melebihi batas kapasitas list internal, Python akan secara otomatis mengalokasikan ulang array, misalnya ukuran 8 ke 16, dan itu butuh waktu 0n. Tapi karena resize-nya hanya sesekali, rata-rata waktu beroperasi tetap 01. Ya. Space complexity. Stack menyimpan n elemen, butuh memori proporsional terhadap jumlah elemen, dan tidak ada overhead tambahan signifikan on space. Untuk efisiensi konstruksi listnya, jika kita tahu lebih awal kita akan menyimpan n item, lebih baik langsung buat list ukuran n daripada mulai dari kosong dan append satu persatu, karena alokasi ulang resize bisa mahal saat append. Kita langsung lanjut di halaman 8. Kita akan bahas tentang reversing data using a stack. Karena stack bekerja dengan prinsip LIFO, maka elemen yang dimasukkan terakhir paling baru akan keluar lebih dulu. Ini sangat cocok untuk mengembalikan urutan apapun, atau bisa dibilang dengan reversing. Contohnya, kita akan coba untuk print line left order reverse element of list using a stack, reversing the order in which element are stored in a stack. Kita akan coba print ini. Kita akan coba buatkan filenya di sini. Untuk penjelasan kodenya dulu saya mau bahas. Di sini ada fungsi reverse file, di mana di sini dia fungsinya untuk membuka file, membaca setiap baris. Di sini akan membuka file, membaca setiap baris, dan menyimpan setiap baris ke dalam stack tanpa new line. Lalu untuk yang ini, original open file, salah yang ini, well not is empty, dia akan mengeluarkan outputnya. Ini dia fungsinya untuk membuat file yang ditimpa, right? Mengeluarkan isi stack satu persatu dari atas dan menuliskan ulang ke file dalam urutan terbalik. Nah, di sini bagian eksperimennya, di sini dia mencoba untuk membuka file initial.txt, lalu dia akan membaca atau file write I'm going home, today is holiday. Lalu dia akan membuat file awal initial.txt, dan dia akan reverse filenya tuh, get initial.txt, reverse file, lalu ke initial.txt. Ya, untuk melakukan ini kita akan coba ketik dulu di sini. Kita akan coba buat file lagi di sini. Kita bisa 7py aja lah. Kita coba ya. Masukkan, mungkin saya akan coba tulis dan cut terlebih dahulu. Oke, di sini kita sudah cek, kita sudah ketik beberapa codingannya di sini sesuai dengan ini. Nah, di sini kita hanya menambahkan def reverse file di dalam kelas array ini, lalu nanti kita coba buat di sini. Nah, ada sedikit penjelasan di sini karena pada saat implementasinya di sini kita akan mencoba untuk membuka initial.txt, maka di samping dari file ini, file codingan kita itu harus kita buatkan sebuah file baru bernama initial.txt. Seperti itu. Jika sudah, maka nanti errornya itu harusnya akan hilang tuh. Sebentar. Kok nggak hilang ya? Initial.
Oke, kita coba dulu running. Di sini walaupun ada error ya, di sini ada reverse. Ini error karena reverse file is not finished. Di sini katanya reverse filenya tidak terinisialisasi. Ini terjadi karena file open initial.txt w. Ini kita akan mencoba menulis file di dalam initial txt-nya, lalu dia akan close. Dan oke, kita coba X dulu ini. Kita coba jalankan dulu yang di atasnya. Kita cek isinya. Nah, isinya itu sekarang dia akan ngetulis I'm going home dan today is a holiday. Oke. Lalu selanjutnya di sini dia akan mencoba untuk membalikannya, yang awalnya itu I'm going home, di bawahnya today is holiday. Di sini kita akan coba reverse filesnya. Caranya di sini kita hanya coba untuk reverse ini sih, tapi dia error. With open initial as F. Read. Oke, sudah bisa di sini. Kita akan coba running. Jadi saya akan jelaskan dulu. Jadi pertama-tama filenya itu, ini anggaplah ini kosong dulu. Tadi saya kosongin dulu. Nah, kode ini, fungsi ini fungsi ini dia akan menuliskan I'm going home sama today is a holiday di dalam file initial txt. Ini adalah fungsi dari open. Jadi dia akan buka file initial txt dan dia akan w untuk write, lalu dia akan menuliskan ini, lalu dia jangan lupa untuk close filenya. Nah, setelah itu di sini dia akan coba menampilkan isi filenya dari file initial.txt. Nah, saya akan coba jalankan di sini. Di sini filenya masih kosong ya, masih kosong. Kita coba running. Di sini saya clear dulu. Oke, coba running. Dan sebelum dibalik itu tulisannya seperti ini. I'm going home, today is holiday. Dan di dalam file ini akan langsung tiba-tiba muncul I'm going home, today is holiday. So, selesai seperti itu. Untuk yang selanjutnya kita akan mencoba untuk mereverse filenya menggunakan definisi reverse file. Reverse file itu diambil dari sini. Dia akan mencoba untuk menginisiasi array stack. Originalnya dia akan buka nama filenya. Lalu dia akan push. Dia akan coba push line stripnya original close, lalu dia nge-close, lalu output file name dia akan tulis. Kalau dia empty, maka outputnya dia akan nge-pop. Dia akan nge-pop menampilkan isi dari CS ini, lalu dia akan nge-close. Jadi nanti intinya dia akan terbalik nih. I'm going home akan menjadi di bawah dan today is holiday dia akan tukar ke atas. Kita akan coba jalankan dan sudah. Di sini dia akan jalan today is holiday. Ini sebelum dibalik I'm going home, today is holiday. Ini setelah dibalik today is holiday, I'm going home. Dan kita cek di sini inisialnya dan boom, ini sudah terbalik. Oke, jadi inti dari codingan itu seperti itu untuk reversing data using a stack. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Di sini kita akan bahas tentang matching parentheses. Matching parentheses. Di sini kita akan melakukan pemindaian dari kiri ke kanan pada urutan terakhir karakter asli. Lalu di sini juga kita akan menggunakan stack S untuk membantu mencocokkan simbol pengelompokan atau istilahnya disebut dengan grouping simbol seperti tanda kurung buka dan tanda kurung tutup. Setiap kali kita menemukan simbol pembuka, misalnya ini, maka
dia akan melakukan push simbol tersebut ke dalam stack. Lalu setiap kali kita menemukan simbol tutup kurung, tutup kurawal atau sejenisnya, kita akan melakukan pop simbol dari stack dan akan memeriksa apakah pasangan simbol tersebut valid. Jika sampai akhir ekspresi stack kosong, berarti semua tanda kurung sudah terpasang dengan benar. Kompleksitas waktu algoritma ini adalah ON atau 0N, di mana N adalah jumlah karakter dalam ekspresi. Dan di sini kita bisa cek untuk codingannya. Kita coba buka untuk VS Code. Bisa dilihat ini adalah codingan yang sudah saya tambahkan di codingan sebelumnya, yaitu is matched export, lefty, righty, s, dan segala macam ini sesuai dengan ini. Dan untuk penjelasan kodenya di sini untuk kata lefty ini adalah string berisi simbol pembuka yang valid, lalu righty itu string berisi simbol penutup yang valid, lalu s array stack ini untuk membuat objek stack untuk menyimpan simbol pembuka, lalu ada for c in expert. Ini jika karakternya adalah simbol pembuka, maka dia akan push ke stack. Oh salah, ini untuk melakukan iterasi karakter demi karakter dalam ekspresinya disebut dengan C. Lalu di sini ada permisalan, ada if C in lefty kalau dia ada di sebelah kiri atau pembuka, jika karakter simbol pembuka, maka dia akan push stack, maka dia akan melakukan push. Jika dia adalah penutup atau righty, maka dia akan cek dulu jika nilai dari s-nya itu adalah kosong, maka dia akan return false. Tapi kalau dia isinya adalah right C tidak sama dengan left index pop, memastikan pasangan simbol penutup dan pembuka sesuai urutan, maka dia akan false juga. Nanti dia akan return S is empty. Atau jika stack kosong di akhir, semua simbol cocok, return true, jika tidak false. Nah, ini untuk runningannya. Di sini kita bisa cek pada bagian outputnya nanti. Di sini kita akan coba running. Outputnya adalah true, true, dan false. Jadi dia ngecek nih kalau nilainya seperti ini, apakah dia true. Dia cek ada tanda pembuka, ada tanda penutup, is matched export. Jadi dia cek apakah nilainya udah benar, maka dia akan tampilkan true. Yang kedua juga true. Lalu yang ketiga adalah false, karena di sini dia tidak match karena bagian pembuka di sini itu tidak memiliki penutup. Tapi kalau kita tambahin, misalkan di sini penutup seperti ini, kalau kita running maka tiga-tiganya akan true ya. Jadi di sini dia ngecek pembuka dan penutupnya si kurung-kurung ini seperti itu. Yap, next saja langsung kita masuk ke matching text in markup language. Kita coba cek di sini untuk penjelasan matchnya. Ada codingan juga. Bagaimana stack digunakan untuk mencocokkan tag-tag HTML dan sebuah dokumen dengan pendekatan yang mirip seperti pemeriksa pencocokan tanda kurung. Ini sangat penting untuk memverifikasi struktur HTML misalnya agar tidak terjadi error dalam parsing atau rendering. Nah, tujuan utamanya itu untuk memastikan setiap tag pembuka memiliki tag penutup yang sesuai dengan dan berurutan dalam dokumen HTML. Nah, ini adalah penjelasan, ini adalah kode yang akan kita coba jalankan di sini. Dari hasil match-nya ini kita akan coba implementasikan di dalam kode HTML ya. Jadi
Saya akan coba ngecek untuk codingannya di sini ya. Di sini kita akan coba is match HTML. Kita akan coba buat is match HTML-nya di sini. Kita akan buat dev is match HTML, itu dia raw, maka di sini s sama dengan array stack dan j itu sama dengan raw find tanda seperti ini. Ketika j tidak sama dengan -1, maka k sama dengan -1. Sorry, saya coba skip aja untuk ngetiknya ini. Nah, di sini kita sudah meletakkan semua, mengcopy semua isinya ini ke dalam sini. Di sini bisa saya bisa seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini dia akan ngecek di dalam sini itu apakah ada, sorry ini saya belum hapus, kita matiin dulu. Nanti dia akan cek untuk di body layer, di body HTML ini apakah ada kurung yang tidak memiliki pasangan. Jadi pada saat kita coba jalankan, kalau dia true berarti aman. Semua string itu, semua kurawal itu memiliki pasangannya masing-masing. Jika tidak, semisal di sini ada saja satu, saya coba tambahin sebuah kurung tanpa ada penutup di sini. Kalau kita jalankan, maka dia di sini kita coba tambahkan ini di sini. Nah, maka dia akan false karena di sini dia akan ngecek nih. Dia akan ngecek ternyata ada tag HTML yang tidak memiliki kurawal, dan dia langsung kasih tahu tag mismatch ini li. Jadi kalau kita lengkapin baru dia bisa. Kenapa tadi kurung biasa tidak terdeteksi seperti ini? Misal seperti ini dia tidak terdeteksi, true, karena di bagian sini itu yang deteksi dia cuman mendeteksi tanda ini saja, tanda buka kurung saja, yang tanda sikut ini. Kalau kita tambahin 1 misalkan mungkin bisa. Kita coba tambahin lah yang 1, terus di bawah sini juga kita tambahin nih 1 nih. Coba. Oh, ternyata tidak bisa. Harus beda ini lagi, guys. Oke. Jadi seperti itu. Lanjut saja lagi, kita masuk ke queries di halaman 11. Apa itu query? Queue atau antrian adalah struktur data yang mirip dengan stack namun dengan cara kerja yang berbeda. Query itu antrian bekerja berdasarkan prinsip FIFO atau first in first out. Artinya elemen yang pertama kali dimasukkan akan menjadi elemen pertama kali keluar. Karakteristik query itu yang pertama itu elemen bisa ditambahkan kapan saja, biasanya di bagian belakang. Namun yang dihapus hanya elemen yang paling lama berada di antrian bagian depan. Contoh nyatanya misalkan ada bagian A ini ada banyak orang yang sedang mengantri tiket. Orang pertama yang datang akan dilayani terlebih dahulu. Nah, contoh yang kedua ini ada di sini nih, ada panggilan telepon atau call center. Panggilan masuk disimpan dalam antrian telepon dan disambungkan ke operator berdasarkan urutan masuknya. Jadi kalau misalkan urutan yang misalkan telepon yang ini pertama kali masuk ke dalam antrian, maka yang pertama dilayani itu adalah telepon yang pertama kali masuk, seperti itu.
adalah satu contohnya. Uh, untuk prinsipnya, wait, ya, memang seperti itu. Untuk selanjutnya, di sini kita akan masuk ke definisi query abstract data type, query ADT atau struktur data abstrak yang menyimpan objek dalam urutan atau sequence. Akses dan penghapusan elemennya hanya diizinkan pada elemen pertama atau front. Penambahan elemen hanya dilakukan di belakang. Prinsip FIFO first in first out diterapkan, yang pertama kali masuk akan pertama kali keluar. Metode utamanya pada QWADT itu yang pertama ada key NQW dan DQW. EQ itu menambahkan elemen E ke dalam belakang Q, dan key DQ menghapus dan mengembalikan elemen pertama, dan Q akan menghasilkan error jika Q kosong. Metode tambahannya itu seperti yang lain, seperti ada key first, ada key is empty, dan key land key. Selanjutnya di sini ada konversi umum key. Key itu baru selalu diasumsikan kosong, dan dia tidak ada batas kapasitas yang tetap. Lalu elemennya itu hanya ditambahkan bisa dari tipe apa saja. Ya, mirip-mirip lah. Lalu di sini untuk implementasi ke dalam list itu caranya itu yang pertama, implementasi pertamanya itu menggunakan QI, digunakan append, menambahkan elemen di akhir list. Efisiensinya itu 1 waktu amortisasi. Dan di QI itu menggunakan pop 0, dia ini untuk menghapus elemen dari depan, indeks 0. Ilustrasinya seperti yang ada di sini. Jadi kalau kita menggunakan append, dia akan nambahin datanya dalam sini. Kalau kita nge-pop 0, indeks 0, maka dia akan nambahin, menghapus, mengambil nilai dari indeks 0. Yes, seperti itu. Dan untuk implementasi yang kedua, dari struktur data query berbasis array yang lebih efisien daripada implementasi pertama, itu di sini ada 2 perbedaan metode. Perbedaan utamanya dari yang pertama itu dia bisa menambahkan elemen menggunakan append seperti implementasi pertama, bisa menghapus juga menggunakan DQ, tapi alih-alih menggunakan pop 0, implementasi ini menandai elemen sebagai non, menandai elemen depan sebagai non. Dia menjaga indeks F, misalkan F sama dengan 3, untuk menunjukkan posisi elemen paling depan di Q. Saat di Q cukup akses elemen di indeks F, tetapkan elemen tersebut ke non, naikkan nilai F. Nah, jadi seperti ini maksudnya. Jadi pada saat jika kita ingin menghapus data menggunakan metode ini, metode array ini, jadi dia akan menandai salah satu yang ingin dihapus, contohnya F di sini, lalu dia akan mengubahnya menandai elemen tersebut sebagai non atau kosong, seperti itu. Kekurangannya dari menggunakan itu, dia memakan banyak ruang penyimpanan. Jadi M itu jumlah kapasitas atau OM. Dia membutuhkan banyak penyimpanan, di mana M-nya itu jumlah total kapasitas operasi EQ yang pernah terjadi, lalu N-nya itu jumlah elemen yang benar-benar masih ada dalam queue, dalam antrian. Artinya meskipun queue hanya menyimpan N elemen, array akan berukuran M karena indeks F terus bertambah.
Selanjutnya, kelemahan dari di sini masih membahas kelemahan dari implementasi 2 kue berbasis array, khususnya dalam jangka panjang. Masalah yang ditekankan tuh meskipun kue hanya menampung sedikit elemen pada waktu tertentu, penggunaan jangka panjang menyebabkan memori atau array tumbuh secara tidak efisien. Desain ini bisa berdampak bisa berdampak buruk pada aplikasi di mana ukuran kue relatif kecil tapi dipakai dalam waktu lama. Contoh, whitelist restoran hanya 30 menit maksimal di waktu bersamaan, tapi sepanjang hari bisa ratusan orang keluar masuk. Akibatnya banyak EQ indeks F terus bertambah, jadi F itu terus bertambah di setiap row-nya itu. Lalu array makin panjang walaupun isi kue tetap kecil. Nah, di sini ada ilustrasi gambarnya. Di sini ada ABCDE di kue, ada ABCDE non F. Setelah kue A menjadi non, F naik ke 1. Jadi di awalnya itu F itu di sini nih. Setelah A-nya diubah jadi non, F-nya akan naik ke 1. Kalau B-nya 0, B-nya jadi non, maka dia naik 1 lagi ke C. Dia akan naik 1 per 1 saat di-nonkan. Tapi array tetap panjang sebanyak 5 walau hanya 3 elemen yang aktif. Jadi setelah 2 total semua Pak di off kan, ya total semua berapa? Kisaran 52 Pak kalau dalam. Oke, kita lanjut ke halaman 17 di sini. Konsep kita akan bahas tentang using an array ke corollary atau konsep corollary array. Nah, jadi daripada membiarkan array terus tumbuh ke kanan dan menyisakan banyak non di kiri, kita memanfaatkan array yang sudah ada dengan cara melilitkan atau wrap around ke awal array setelah mencapai akhir. Oke, yang pertama itu drifting front, dimana head atau si F-nya ini dari antrian itu bisa terus bertambah dan melayang ke kanan. Wrap around itu jika sudah sampai di indeks terakhir atau n-1, indeks berikutnya kembali ke 0 dan 1 dan seterusnya. Ini dilakukan dengan rumus ini ada rumusnya. F sama dengan F tambah 1 modulus N, di mana N-nya ini itu adalah panjang array dan NQ-nya itu mengikuti sirkulasi. Elemen baru ditambahkan ke belakang ke antrian dengan pola melingkar. Dari F hingga akhir N-1, terus lanjut dari indeks 0 jika masih ada ruang. Ya, dengan cara ini tuh karena tidak ada lokasi array yang baru dan semua slot array dipakai kembali, maka dia akan tidak seperti sebelumnya. Dia akan menggunakan space complexity-nya yang dimana itu dia menggunakan 01 memory requirement, dan tidak seperti sebelumnya yang bisa mencapai 0,m itu kalau m itu adalah total operasi kue. Jadi ilustrasinya itu seperti ini. Kok kayak gini. Jadi ilustrasinya itu bisa dilihat pada gambar. Ini ada elemen I, J, K, L, M dan E, F, G, H di indeks 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, karena di bagian tengahnya ini sudah non alias ada nilai yang kosong karena sudah dihapus tadi. Nah, cara agar mereka ini tidak bergeser satu persatu dari kanan ke kiri, maka gap-nya ini akan tetap dibiarkan dan elemen ini tetap berada di akhir array, tapi untuk bagian kepalanya itu akan ditandai dengan F. Nah, untuk
Untuk agar urutannya itu tetap berada dalam antrian dalam array ini, maka F-nya ini menjadi patokan. Maka dibuatlah ini rumus F tambah 1 modulus N untuk menjaga agar indeks F-nya ini dia tetap berada dalam lingkaran dan urutan yang tepat. Jadi walaupun ada gap di sini, ada nilai yang kosong di tengah-tengah sini, maka dengan rumus ini dia bisa menghubungkan dari indeks yang sebelum terputus dan sesudah terputus. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, untuk circular array ini dia menyelesaikan masalah pemborosan memori pada implementasi sebelumnya. Terus dia ini juga sangat cocok untuk aplikasi antrian jangka panjang, misalnya antrian restoran, printer, spoiler event atau event antrian. Dan dia juga ini mendukung 01 time dan space complexity untuk NQ dan DQ selama kapasitas array cukup. Next, sekarang kita akan bahas tentang array queue. Tujuannya di sini adalah queue implementation. Tujuannya itu V4 QE, first in first out, yang dimana di sini ada tiga atribut internal. Yang pertama ada data yaitu list array dengan kapasitas tetap berisi elemen antrian. Contohnya ya bentar aja contohnya. Lalu size itu dia untuk jumlah elemen saat ini dalam antrian. Lalu from indeks elemen pertama di antrian bisa berpindah karena konsep sirkular. Nah, sekarang saya akan coba bahas dari codingannya ini. Tapi sebelum itu saya jelaskan dulu ini. We prove allow access function len itu adalah len di sini dia untuk panjang ininya ya, panjang dari antriannya, jumlahnya itu seperti apa. Is empty juga ini nanti kita akan pakai untuk ngecek nih, untuk ngecek. Terus ada first, ini untuk mengembalikan elemen dari antrian. Lalu ada NQ untuk menambahkan elemen ke antrian, dan DQ untuk menghilangkan elemen dari antrian. Ya, kita coba codingannya di sini. Dan di bawahnya juga lanjutannya kayak ini. Ya, lanjutannya sepertinya. Saya coba ketik atau kita akan coba implementasikan. Kita akan coba jalankan codingan ini. Ya, mungkin saya akan coba buat yang baru saja di sini. Jadi kita bikin 8.py. Nah, oke, di sini saya akan coba. Oke, sekarang kita akan coba untuk jalankan codingannya ini. Di sini kita melakukan di sini akan memasukkan antrian dari 5, 7, 9, 2, 6, 4, 1, 0. Nanti perintahnya itu dia akan mencoba untuk menampilkan angka Q-nya, nilai dari array-nya. Lalu selanjutnya dia akan coba menggunakan len key, melihat panjang dari key-nya. Lalu dia akan menghilangkan item pertama dari Q sebanyak 2 kali. Lalu dia akan cek kembali isinya ada berapa dan panjangnya ada berapa. Kita akan coba running di sini. Boom. Di sini untuk panjangnya bisa dilihat di sini ada 2 ya. Di sini dia memasukkan key-nya itu dari 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 panjangnya dari antrian ini, kapasitasnya.
Kenapa bisa ada 10? Karena di sini kita nyetingnya itu default kapasitasnya itu 5. Pada saat kapasitasnya penuh, dia akan yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Pada saat array kapasitas sudah penuh, dia akan membuat lagi sebuah kapasitas baru yang panjangnya tuh sama 5. Jadi 5 kali 2 10. Makanya pada saat kita memasukkan angka tapi tidak menyampai 10, sisanya itu adalah 0 karena array dari 2 sisa terakhirnya itu akan kosong. Dan panjangnya adalah 8. Di sini dia meremove item. Di sini dia akan remove item pertama karena dequeue itu dia meremove item pertama dari sebuah array. Dia akan hapus, lalu dia akan hapus 7 juga, dan hasilnya nanti dia akan kayak gini, 0, 0, 7, 2, 6, 4, 1, 5. Walaupun teman-teman yang lainnya ini masih tersisa, dan walaupun arraynya itu masih tersisa 0, tapi panjang arraynya itu tetap akan dihitung 6 karena dari penjelasan yang saya jelaskan tadi. Dia akan tetap hitung isi array itu ada 6 isinya. Seperti itu. Kita langsung lanjut saja. Kita akan lanjut ke bagian sini. Di halaman 20. Nah, ini adalah resizing keyword. Kita coba masuk di halaman 20. Di sini adalah cara kerja keyword melingkar saat menambahkan key and key dan menghapus elemen, serta bagaimana resize atau pembesaran ukuran array dilakukan. Yang pertama itu ada menambah n key, menambah elemen pada n key dalam antrian. Untuk menambah elemen baru, index avail dihitung dengan rumus seperti ini. Avail self from tambah self size modulus len self data. Artinya tambahkan elemen di posisi from tambah size, tetapi juga gunakan modulus len agar membungkus kode awal jika sudah mencapai ujung array. Contohnya jika ini ada contoh ya. Contohnya jika front itu sama dengan 3, size-nya itu 4, hasilnya kan adalah 7. Maka 3 tambah 4 modulus 7, dan 7 itu adalah 0. Seperti itu. Lalu yang kedua ada dequeuing atau menghapus. Saat melakukan dequeue, dia akan mengambil elemen di self front. Dia akan kosongkan slot lalu diisi dengan non, lalu pindahkan frontnya itu ke posisi berikutnya atau +1. Ini itu untuk menjaga sirkulasi jika sudah di ujung array, maka akan kembali ke 0. Nah, sekarang resizing dequeue. Kapan terjadi? Resize itu dilakukan saat jumlah elemen itu sama dengan kapasitas array. Ukuran array akan digandakan, misalnya 7 menjadi 14. Seperti yang saya jelaskan tadi, proses resizing ini buat array baru dengan kapasitas yang lebih besar, dia akan menyalin elemen array lama ke array baru dalam urutan logis, dimulai dari self form, lalu dia akan reset self formnya ini menjadi 0 agar elemen pertama sekarang benar-benar indeks 0. Nah, bisa dilihat di sini pada gambar di antrian lama di sini, contohnya di queue lama di sini ada indeks I, J, K, E, F, G, H. Dengan F-nya itu berada di indeks ketiga karena 0, 1, 2, 3. Ini adalah indeks yang paling depan, elemen yang paling depan. Nah, elemen yang aktif dalam antrian itu adalah E,
F, G, H, I, J, K, L, F, J, K. Setelah melakukan resize, elemen akan disalib dalam urutan E, F, G, H, I, J, K ke indeks 0 ke atas. Lalu frontnya itu akan diatur ulang. Jadi ini akan dipindahkan ke sini jadi E, F, J, K, E, I, J, K, E, F, G, H. Nanti dia akan berurutan dari E, F, G, H, I, J, K. Lalu indeksnya akan diatur ulang menjadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Intinya, antrian itu tidak perlu digeser elemen manual saat melakukan penghapusan. Dia cukup mengubah indeksnya saja. Circular indeksnya itu menjaga efisiensi ruang, dan resize akan merapikan elemen agar dimulai dari indeks 0 untuk memudahkan pengelolaan. Lalu di sini ada konsep pengecilan atau shrinking array yang mendasari struktur data antrian ketika menggunakan array sebagai penyimpanan internalnya, khususnya pada implementasi array queue. Kita akan coba uraikan dari bagian kiri. Di sini di bagian kiri itu antrian ini, fungsinya akan digunakan untuk menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari antrian. Itu yang pertama, dia akan melakukan pengecekan pada ruang kosong, antrian kosong, menggunakan if self size if self is empty, rise empty, queue is empty. Mengambil dan menghapus elemen di posisi depan menggunakan answer self data self run, dan self data self run sama dengan none. Itu untuk membantu garage collection. Lalu di sini dia akan memperbarui index front secara sirkular dan mengurangi ukuran queue, yaitu menggunakan self run plus 1 index length untuk melakukan circular indexing, self resize 1 untuk reduce antrian size-nya. Lalu setelah itu dia akan mengecilkan kapasitas array-nya jika jumlah elemennya itu dari 1,4 kapasitas array. Menggunakan if 0 kurang dari self size len 4 self resize len self modulus 2 return answer. Ini adalah strategi efisien untuk menghemat memori. Array akan dikecilkan setengah jika hanya berisi kurang dari 25% dari kapasitas total. Nah, di bagian kanan ini dia akan mencontohkan outputnya. Di sini dia akan coba memasukkan antrian yaitu 57926410, lalu dia akan cek key-nya berapa, panjang key, lalu dia akan coba untuk menghapus 2 key yang ada, cek lagi. Di sini bisa dilihat 6. Terus dia akan remove 4 last itemnya. Nanti isinya itu akan 0000100. Lalu dia akan cek jadi 2. Lalu di sini dia akan remove lagi last itemnya 1. Jadi pada saat dia meremove 1, jadi 1 2 3 4 5 1. Pada saat dia remove ini, pada saat dicek nanti dia akan remove non yang belakangnya, dia akan resize dan menyisakan 5 indeks yang berada di depannya. Jadi setelah 1 2 3 4 5, setelah yang lainnya itu jadi 0, maka indeks yang tersisa itu akan otomatis di resize ke indeks yang paling awal dari 0, di reset lah istilahnya.
Ini tuh untuk efisiensi ruang. Dengan strategi ini tuh pengguna dapat menggunakan memori tetap proporsional terhadap jumlah elemen, sehingga space usage-nya itu hemat, yang artinya penggunaan ruang akan tetap sebanding dengan jumlah elemen aktif di dalam queue atau antrian. Langsung saja kita next ke halaman 22. Di sini adalah memorization, di mana di sini akan menambahkan elemen yang belakang queue. Terus biasanya dia 0,1 jika array penuh dan perlu dari resize, misalnya pengadaan kapasitas. Kalau di key resize itu memakan waktu 0n, tapi itu jarang terjadi, jadi rata-rata auto emergence tetap 0,1. Kalau untuk dekey dia itu 0,1 amortize, dia akan menghapus elemen dari depan atau queue, biasanya 0,1, kecuali jika array perlu kosong, misalnya kurang dari 1/4 kapasitas, maka perlu resize array ke setengah ukuran. Resize-nya itu butuh 0n, tapi jarang terjadi. Lalu ada first, pengambilan elemen pertama tanpa menghapusnya. Aksesnya langsung ke index front, jadi konstan. Is empty, mengecek key kosong, hanya membagikan resize size dengan 0. Len key, mengembalikan jumlah elemen key. Mengakses atribut size, objek konstan. Nah, apa sih itu amortize? Amortize itu menghitung rata-rata waktu operasi jika operasi mahal seperti resize dan dia itu hanya terjadi sekali saja. Next, di halaman 23, apa itu dekey? Dekey itu adalah struktur data seperti antrian, namun lebih fleksibel karena mendukung penambahan insertion dan penghapusan deletion di kedua ujung depan dan belakang. Tidak seperti key biasanya hanya memungkinkan end key di belakang dan end key dari depan. Mengapa dekey lebih umum? Itu karena dekey dianggap lebih umum. Itu karena stacknya hanya bisa push, tambah, dan pop atau hapus dari satu sisi LIFO, sedangkan key-nya itu bisa tambah dari belakang, hapus dari depan. Dekey bisa melakukan semuanya dari kedua ujung. Jadi dekey itu sama dengan stack plus key atau antrian dalam satu struktur data. Contoh kasusnya di sini misalkan ada pada antrian di restoran, dekey itu dia cocok untuk digunakan untuk kasus seperti antrian tunggu pelanggan di restoran. Contohnya itu misalkan dia ingin mengembalikan pelanggan ke depan antrian. Misalnya pelanggan pertama dipanggil tapi mejanya belum siap, pelanggan dikembalikan ke depan antrian. Pelanggan terakhir karena menunggu terlalu lama, pelanggan dia akhir antrian meninggalkan antrian, penghapusan dari belakang. Kedua skenario tersebut tidak bisa dilakukan dengan struktur queue biasa, tapi bisa dengan dekey. Dekey abstrak data tipe ADT, yaitu tipe data abstrak atau double-ended queue. Penjelasan dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu metode manipulasi dan metode akses. Metode manipulasi atau methods ini adalah operasi yang mengubah isi dekey. At first, at last, terus ada delete first, ada delete last. Lalu metodenya yang lain juga itu ada the first, the last, the empty, dan lendy. Oke. Kita langsung ambil ke 25. Ini adalah konsep circular array. Dekey diimplementasikan menggunakan array yang bersifat melingkar, artinya indeks bisa kembali ke awal ketika mencapai akhir array. Variabel yang digunakan itu ada self data, self side, dan self from.
Dan ini adalah rumus pentingnya yang akan digunakan nanti untuk kembali ke antrian. Lalu ada first juga, at first, ya seperti itu, mirip-mirip lah seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dan ini adalah modul collection deque, di mana Python menyediakan collection deque sebagai implementasi efisiensi dari double-ended dengan waktu operasi 0,1 menambahkan 2 ujung. Dan di sini ada kode Python-nya juga dengan import collection. Ya, ini pakai collection, pakai import collection. Dan hasilnya nanti dia akan deque 7362 6 deque di sini dia akan di sini dia itu pertama dia akan menampilkan jumlahnya dan panjangnya. Lalu setelah itu dia akan rotasi 5. Dia akan rotasi 5, nanti hasilnya dia akan jadi 3, 6, 5, 10, 27. Karena angka 5 angka 3 ini 1, 2, 3, 4, 5 angkanya ini akan dirotasi ke kiri, dan jadi 7-nya akan balik ke depan. Lalu di sini dia akan pop, dia akan pop left, dan di pop akan dihilangkan jadi 6, 5, 10, 2. Terus ditampilkan panjangnya 4. Ya, itu dia saja. Dan ya sudah. Sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelum itu kesimpulannya untuk collection deque ini dia itu sangat cocok untuk implementasi antrian ganda yang efisien, sangat cepat untuk operasi di kedua ujung, dan pendukungnya itu banyak metode tambahan seperti rotate, remove, dan count. Dan lebih baik daripada list jika kita sering perlu menambah atau menghapus di depan dan di belakang seperti itu. Ya, jadi itu dari tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.